Salam Lestari, sahabat Tersari, selamat berjumpa kembali di channel YouTube IAD. Dan kalau kita bicara tentang pendidikan, merupakan sebuah pondasi dari kemajuan sebuah generasi. Di episode kali ini, sahabat Tersari, kita sedang berada di Bekasi, tepatnya Bekasi Barat, di Bintara. Itu di sekolah kami. Ini merupakan sebuah sekolah yang diperuntukkan bagi anak-anak pemulung, kemudian saudara-saudara kita yang kurang mampu, tapi memiliki keinginan untuk merubah masa depan mereka melalui pendidikan yang cukup. Baik, bersama saya Tito Suryawan, kita akan masuk ke dalam episode kali ini. Sekolah kami, sekolah untuk mereka yang ingin maju dan memiliki masa depan yang lebih cerah. Berada di bekas tempat lepak sampah, sekolah kami yang diinisiasi oleh Dr. Irina Maung Praja ini telah memberikan secercah harapan sekaligus inspirasi bagi anak-anak generasi penerus bangsa. Di area seluas 3.000-an meter persegi yang mereka sewa, yang berlokasi di Bintara Jaya 4 Dalam, Bekasi Barat ini, Irina dan sejumlah tenaga pengajar mencurahkan segenap energi dan perhatian mereka agar kebutuhan akan pendidikan dari anak-anak pemulung ini dapat terpenuhi. Lantas, bagaimana asal mula dari sekolah kami ini, serta apa saja harapan ke depannya? Pada waktu itu sebetulnya satu tantangan juga ya, dan begini ceritanya, anak saya waktu itu ya biar gimana juga kita punya anak ya, pasti kita punya tabungan dong buat dia sekolah. Nah, waktu dia pas lulus SMA, pas pada waktu itu juga kita harus keluar dari yang gedung milik pemerintah itu. Terus aku bilang, mau kemana gitu, nggak punya uang lah gitu kan. Ternyata terus anak saya tuh dapat beasiswa. Saya sampai bilang gini, Tuhan, jadi ya harusnya uang ini emang buat pendidikan ya, walaupun bukan untuk anak saya sendiri, tapi kan apa sih bedanya? Nah, dari situlah aku mulai gitu. Ya buktinya aku nggak pernah tulis di situ penerimaan, nggak, datang aja, nggak pernah sibuk. Dan yang paling sedih itu kalau mereka keluar karena harus dikawinin atau hamil. Dan orang tuanya ya hamil, ya udah gitu aja. Coba kalau anak di kota hamil, wah heboh. Kalau di sini ya udah kawinin aja. Kalau untuk guru-guru itu dapat dari mana? Sebelumnya berapa orang sekarang tenaga pengajar? Ada 8 orang. 8 orang. Nah, mereka dari mana? Apanya? Guru-guru itu dari mana datangnya? Dan tahu infonya? Nah, waktu saya mulai kegiatan pertama kali, mereka itu ada yang masih mahasiswa. Jadi relawan lah di tempat itu. Sampai sekarang ikut. Terus kemudian ada yang, pokoknya mereka datang di awal. Nggak ada yang di sini gitu ya. Mereka datang di awal dan nggak pernah ada nggak keluar, ikut aja bareng gitu sampai sekarang. Jadi nggak pada kayak merekrut atau buka lowongan, nggak ada ya? Karena saya bilang di sini itu kita nggak perlu sarjana pendidikan yang bagaimana, tapi kamu punya passion yang sama nggak gitu. Tujuan kedepannya berarti mau seperti apa kan tempatnya? Kalau saya sih berpendapat begini ya, udah 20 tahun lah ya, udah lama. Kan umur saya juga udah nggak muda. Saya percaya kalau memang alam semesta ini masih membutuhkan, nanti ada aja caranya orang akan meneruskan. Itu aja udah. Karena sampai saat ini kan kalau saya bilang, ayo siapa yang mau menggantiin saya, nggak ada yang berani kan, mikirnya kan selalu uang. Aku bilang, kamu tuh nggak tahu ya bahwa kalau nyemplung ke sini, kita tuh dapat lebih dari uang, karena kita dapat feel bahwa alam semesta, kalau kita mau bilang alam semesta, itu akan ngikutin. Untuk saya pendidikan itu baik itu pendidikan akademi maupun pendidikan vokasi, itu sesuatu yang penting untuk bekal. Karena sekarang ini dengan zaman yang seperti ini, bekal itu akan perlu untuk kita bisa survive dan bisa hidup layak di era ini. Seperti itu. Terima kasih.
tentunya sangat berkesan ya kita ada di sekolah kami ini. Kita melihat sebuah upaya untuk bagaimana menciptakan generasi penerus Indonesia ini di titik yang paling dasar dari anak-anak untuk nanti membawa bangsa ini ke depan. Saya ngelihatnya ke sana, ini sebuah perjuangan yang kalau tidak dimulai ya memang ini menjadi saat yang tepat gitu. Mungkin sebelum ke sana saya juga melihat bahwa kesan yang luar biasa dari sekolah kami ini adalah bahwa anak-anaknya yang berasal dari keluarga pemulung itu merupakan sebuah tantangan tersendiri ya. Jadi sebuah lingkungan keluarga yang berbeda, mungkin yang tidak semua anak Indonesia mengalami seperti itu. Nah, dari ketidakberuntungan kondisi tersebut, anak-anak itu dididik di sini. Nah, itu suatu yang luar biasa. Nah, kalau kita melihat dalam program YAD, tentunya ini sejalan ya, karena kita dari Bapak Hasim dan keluarga sangat ingin bahwa pendidikan itu memang nomor satu menjadi dasar untuk bagaimana perkembangan dari manusia itu ke depan. Nah, itu saya lihat sangat sejalan. Untuk sahabat Arsari, mengingat pentingnya pendidikan ini dan semuanya dimulai dari keluarga kita, marilah kita mulai dari diri kita sendiri, dari saudara-saudara kita dan keluarga kita sendiri sebagai unit terkecil di masyarakat. Setelah itu kita bersama-sama untuk membangun Indonesia ini. Salam lestari. Nah, itu dia sahabat Arsari, kunjungan kita kali ini ke sekolah kami di Bekasi. Dan saya kutip dari sekolahkami.web.id sebagai penutup, pendidikan tidak hanya dalam arti mengajarkan tentang hal-hal yang diperlukan untuk mengembangkan pola pikir, tetapi juga dengan menginspirasi mereka akan adanya kehidupan yang jauh lebih baik. Dengan menyediakan sarana dan prasarana bermain dan belajar, sekolah kami ini ingin memberikan anak-anak pemulung masa kecil yang layak disebut demikian, sambil membantu mengembangkan potensi yang mereka miliki. Dan nama sekolah kami ini sendiri menggarisbawahi model pendidikan yang disediakan, di mana setiap individu turut berpartisipasi dalam berbagi pengetahuan dan mengembangkan keterampilan sosial yang bermanfaat. Saya Tito Suryawan, salam lestari.